Renungan Harian Sabtu 6 Februari 2021. Pesta peringatan Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, imam dan martir. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 13 ayat 15 sampai 17, ayat 20 sampai 21. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Saudara-saudariku terkasih, situasi pastoral pelayanan kadang dipertentangkan dengan mendesaknya kebutuhan atau persoalan yang butuh jawaban atau pelayanan cepat. Misalnya saya mau pergi ke kantor, tetapi tiba-tiba ada tamu penting yang datang. Ada orang yang butuh tanda tangan atau keterangan dan lain sebagainya. Suasana ini juga bisa menimbulkan bermacam-macam reaksi: marah, menggerutu, menolak, gembira, dan tergerak hati. Saudara-saudariku terkasih, Santo Markus menampilkan suasana yang dihadapi oleh Yesus bersama murid-muridnya. Setelah para murid melaksanakan tugas perutusan, mereka kembali berjumpa dengannya dan menyampaikan segala sesuatu yang telah mereka laksanakan dalam tugas perutusan tersebut. Dalam menanggapi suasana hati para murid yang gembira, Yesus mengajak mereka mencari tempat yang sunyi, layak, jauh dari keramaian untuk beristirahat, berdoa, dan berevaluasi. Mari kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya di sanalah kita sendirian dan beristirahat seketika. Yesus bersama murid-muridnya ingin mengambil kesempatan untuk menimba kekuatan baru. Rencana Yesus dan murid-muridnya tidak terwujud dengan baik karena tuntutan manusia mendesak mereka untuk dilayani. Orang banyak menemukan mereka di tempat yang sunyi, dan pada saat itulah Yesus harus mengambil sikap untuk melayani mereka. Ada dua situasi yang terjadi pada saat itu. Yesus dan murid-muridnya berencana untuk mengasingkan diri, beristirahat, dan bisa berekreasi bersama. Namun di pihak lain, orang banyak masih membutuhkan pelayanan, penyembuhan, dan pengajaran dari Yesus. Mereka dipertemukan di tempat dan tujuan yang sama. Dalam situasi itu, Yesus tidak bisa menghindar, mengelak, atau memutuskan untuk berbalik arah. Reaksi yang muncul adalah tergerak hati oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Markus menampilkan beberapa nilai pelayanan yang patut dihayati dan dihidupi oleh kita sekalian, yakni gerakan belas kasihan Yesus. Gerakan belas kasihan membatalkan segala program dan rencana perjalanan atau kegiatan. Belas kasihan menuntut pelayanan dan pengorbanan yang tinggi, karena disitulah orang akan membagikan dan mengalami nyatanya belas kasihan dari Allah. Dia menjadi prioritas utama dan pertama. Kedua, peka melihat, membaca situasi, dan memberi jawaban yang tepat dan tidak boleh menunda-nunda. Yesus tahu bahwa orang yang jumlahnya besar dan banyak itu adalah mereka yang sungguh-sungguh mengharapkan bantuannya. Mereka yang sakit, haus akan pengajaran, kehilangan harapan dan semangat hidup. Mereka yang belum beriman. Mereka semua ini adalah seperti domba yang tidak ada gembalanya. Mereka harus dilayani, disembuhkan, dan dibantu oleh Yesus. Istirahat, makan pun tidak bisa terwujud karena situasi menuntut untuk dilaksanakan dan diwujudkan oleh Yesus kepada orang banyak. Ketiga, kerinduan orang yang terus-menerus mencari dan bertemu dengan Yesus.
Orang yang rindu bertemu dengan Yesus akan memacu dia untuk mewujudkan impiannya. Orang banyak itu rindu bertemu dengan Yesus bukan karena disuruh atau diperintah oleh siapapun, tetapi mereka berinisiatif sendiri untuk datang dan bertemu dengan Yesus. Jawaban Yesus atas inisiatif mereka adalah Yesus membuka hatinya, menerima mereka, melayani mereka, dan memberikan pengajaran iman dan moral kepada mereka. Kerinduan mereka terobati karena bertemu lagi dengan Yesus yang murah hati dan berbelas kasih. Saudara-saudariku terkasih, kita semua telah menjadi murid Kristus dan kita juga dituntut untuk melayani. 3 nilai yang ditekankan oleh Santo Markus menuntut tanggapan kita. Pertama, milikilah gerakan belas kasihan Yesus dalam tugas pelayanan kita. Pelayanan dan penyelamatan manusia lebih diutamakan daripada program mencari uang, menumpuk harta, tetapi tidak memiliki dan berbagi belas kasih kepada orang lain. Kedua, peka melihat, membaca situasi dan memberi jawaban yang tepat dan tidak boleh menunda-nunda. Ketiga, selalu rindu untuk mencari dan bertemu dengan Yesus. Yesus selalu hadir setiap saat bersama kita. Apakah kita berinisiatif untuk mencari dan menemukan Dia? Berinisiatif untuk berkomunikasi dengan Dia? Luangkan waktu sejenak untuk berdoa, membaca kitab suci. Maka kerinduanmu akan terpenuhi. Kita akan berjumpa dengan Yesus yang kita cari dan rindukan. Amin.